Halo, selamat siang untuk kawan semua dan kembali lagi berjumpa bersama kami bersama Berwatiman di konten Bicara Bagus di channel YouTube Bagus WS. Jadi kali ini sebenarnya sangat apa ya, mungkin Berwatiman pernah juga nih dengar-dengar tentang ini, lagi hype banget, lagi happening banget untuk di Indonesia karena ini adalah sebenarnya isu tentang hacker, bro. Jadi kalau saya membayangkan hacker itu ya eh, kayak tentang hacker itu kan tentang pencurian data pribadi, terus kayak ambil, terus bisa mencuri uang dan lain-lain. Sebenarnya itu bisa menjadi kepentingan dari hacker itu sendiri, apalagi dengan kemajuan teknologi saat ini yang lumayan sangat cepat, makanya sangat banyak saya lihat perkembangan teknologi ini juga menjadi sebuah celah. Nah, yang menjadi happening banget untuk beberapa kasus atau yang terjadi, kenapa kita bahas kasus ini karena sampai ada hacker, entah ini belum 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 terungkap ya, apakah apakah dia itu apa lagi namanya, apakah dia itu organisasi ataukah hanya perorangan saja. Jadi baru-baru ini di Indonesia Indonesia di negara kita dibuat sangat ketar-ketir, bro, karena bahkan sampai level RI 1 Presiden Republik Indonesia itu dibocorkan datanya oleh hacker yang bernama bernamakan diri Bejorka, atau di media sosial Bejorkanism dan lain-lain. Dan eh, saat itu Bejorka ini banyak banyak membuat heboh karena eh, awal lagi telah dibobol data pribadinya, bahkan sampai data pribadi seperti eh, soal pembicaraannya dengan Badan Intelijen Negara, semuanya diungkap di sana. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah selevel selevel kepala negara nih, bro, di hacker sama atau dicuri datanya oleh hacker. Ya, pertanyaannya berarti apakah security data kita sangat lemah atau gimana tuh, bro? Karena eh, ya eh, kalau kita kembali flashback kan sebenarnya hacking atau hacker itu dimulai di tahun 1950-an, yang bahkan di waktu itu sekelompok apa ya namanya, mereka mereka dirinya Phonrix atau maniak telepon membajak sejumlah jaringan telepon dunia untuk membuat panggilan jarak jauh dan itu ilegal. Nah, di era sekarang ini ya perkembangannya adalah pencurian data. Bahkan beberapa orang kan bisa mengambil uang dari atas nama orang lain dengan kemampuan hacker ini. Dan kalau kita lihat pertumbuhannya di akhir 1970-an menyebabkan budaya peretasan telepon sampai internet ini mulai sangat banyak, dan eh, kasus hacking yang berkaitan dengan seorang programmer komputer tercatat dalam seorang mahasiswa itu di Institut MIT pada tahun 1993. Jadi sejarah-sejarahnya mulai dari Amerika terus sampai sekarang. Perkembangan kasus pembobolan data yang dilakukan Bjorka ini bahkan sampai ada yang ditangkap di Indonesia. Tapi pertanyaannya apakah benar-benar itu adalah Bjorka atau bukan? Karena yang ditangkap itu anak umur 1 tahun begitu. Dan bukan cuma presiden ya, Bro. Dari beberapa artikel rilis media itu Menteri Luhut Binsar Panjaitan, Erick Thohir, ada banyak lah orang-orang besar, bahkan di Twitter ramai sekali mengungkapkan kasus seperti pembunuhan Munir di atas pesawat itu diungkap juga oleh si Bjorka ini. Makanya eh, saya sangat tertarik juga melihat ini, dan di dunia media sosial, bro, saat ini itu Bjorka ini seolah menjadi pahlawan, jadi pahlawan, menjadi pahlawan dan
Menkominfo juga sudah di hacker sama si Bjorka ini, membuat geger lah seluruh Indonesia karena eh, kita tidak tahu orangnya siapa dan buat kegemaran, dan dia aktif sekali di Twitter bro, bahkan dia bertanya apalagi nih yang mau ditahu di informasi di Indonesia, bahkan dia bilang why apa namanya kenapa orang mau kontak saya tentang kasus Munir, kasus ini dan itu, dan tidak lama setelah banyak orang Indonesia yang memberikan informasi awal seperti itu, wah langsung juga mereka keluar beritanya. Dan makanya membuat pemerintah Indonesia mulai ketar-ketir. Pujorka adalah hacker yang diduga meretas situs Kementerian Kominfo, dan Pujorka juga mengklaim telah mengakses dokumen rahasia milik Badan Intelijen Negara. Mampus nggak kita sebagai selebel negara, badan intelijen negara kita di hacker. Muncul terkait peretasan data dari Indonesia sejak Agustus lalu. Kemunculannya termasuk pernyataan-pernyataannya diketahui lewat situs forum si Bridget.do itu. Selebihnya sosoknya sangat misterius, sampai sekarang belum belum ada yang pastikan bahwa siapa. Pujorka mengatakan dirinya telah menjual sebanyak 105 juta data milik warga negara Indonesia WNI yang berasal dari komisi di KPU dibobol juga. Ia juga mengklaim telah mempunyai 1,3 miliar data registrasi SIM kartu prabayar Indonesia yang terdiri atas NIK, nomor telepon operator seluler hingga tanggal registrasi. Ini sangat-sangat memperlihatkan security data kita sangat lemah, dan dikonfirmasi lah ke Kemenkominfo bahwa tidak ada data yang bocor, katanya seperti itu ya, dari beberapa ini. Dan eh, bahkan Bjorka kembali mengancam akan membobol juga si My Pertamina ya, karena kan isunya BBM sangat ini juga, jadi Bjorka bilang saya juga akan bobol ke My Pertamina, hingga mengklaim telah membocorkan dokumen rahasia presiden. Dan bahkan juru bicara BIN mengatakan membantah bocornya dokumen atau surat BIN presiden, yang mengatakan hal tersebut adalah kabar bohong. Ya entahlah yang benar atau enggak ya, artinya dari dilihat dari kondisi yang ada, entah benar atau tidak, tapi kalau kita lihat bisa jadi sih memang ada kebocoran. Kalau kita lihat ya sangat mengkhawatirkan, karena selevel selevel menteri dan presiden itu bisa kena, apalagi ya kita kita ini gitu. Itu mungkin sih bro sedikit uh, highlight isu yang kita bahas tentang Jorka. Siapa tahu Bro Wardiman punya sesuatu tentang kerap lagi, saya tahu juga Bro Wardiman ya sedikit-sedikit inilah sama IT dan lain lah, Ya, sangat juga sih. concern juga tentang teknologi juga gitu ya. Ya, sebenarnya sih ada beberapa hal yang harus dilihat bawah dari kejadian ini. Jadi kalau kita lihat dari tuntutan kejadian ini, sebenarnya kan isu ini bermunculan setelah adanya dua isu sebelumnya. Yang mungkin eh, sempat viral juga kan. Yang pertama itu terkait isu polisi kan. Nah, itu pasti teman-teman sudah tahu kan terkait itu. Yang kedua terkait kenaikan BBM. Terus itulah itu terkait vaksin. Kalau dilihat dari runtutannya, dua isu yang sebelumnya kan belum kelar juga case-nya kan. Jadi terlepas dari apa, jangan sampai kita viralkan isu ini dan menjadi titik fokus. Padahal sebenarnya ini hanya pengalihan isu saja seperti itu. Padahal kalau dilihat dari segi importance-nya, yang dibocorkan pun tidak ada tuh yang secara bukti fisiknya juga bahwa memang ini loh yang dibocorkan. Terus bukti-bukti bahwa pembocorannya itu apa, apakah rekaman suara ada, cara pembicaraan presiden dengan mana, itu kan kita belum tahu juga apakah benar ada atau tidak. Makanya kalau dilihat dari penggembleng isunya, jangan sampai ini hanya menjadi akal-akalan aja terkait untuk supaya isu yang lain itu tidak juga. Karena kalau kita lihat ada beberapa hal sih sebenarnya yang agak aneh. Nah, yang dipercaya seperti yang kemarin disebutkan Pak Mahfud ya, kan yang ini belum terbukti, cuman hanya klaim-klaim aja. Jadi si di sosmed diklaim bahwa si A sudah kita ambil, data si B sudah kita ambil, data si C. Tapi fisik data yang diambil itu belum pernah ada pernah kita lihat.
apalagi di sosmed kan gampang sekali tuh digiring ininya cuman modal kata-kata. Jangan sampai ternyata akun-akun ini yang atas apa Joka ya, hacker itu ternyata menjadi momok ini. Jadi kan belum tentu juga apa yang dia klaim itu benar kan. Jangan sampai orang hanya karena yang dia yang sebutin jadinya orang langsung percaya padahal belum tentu juga. Terlepas dari itu kita belum pernah melihat visinya juga. Terus nggak semudah itu juga kali ya. Emang presiden pakai apa? Providernya Telkomsel atau pakai HP apa, iPhone gitu ya. Kan itu juga sih. Maksudnya terlepas dari itu pembobolan data ataupun pembicaraan yang ditangkap kalau misalnya bukan tipikal orang dalam ya, apakah itu yang dekat dari rumah istana, tentunya sih agak sulit juga. Karena kalau seumpama tingkat tempat kebobolan, artinya dua kementerian itu dari BIN ataupun dari Kominfo itu kan jadinya dipertanyakan kredibilitas dan kemampuan dari sisi cybernya. Terlepas dari itu, kita belum pernah melihat juga sih perkembangannya. Karena kalau kita lihat dari segi hacking pun, kan kita harus juga lihat juga tujuannya si bapaknya ini apa. Apakah cuma hanya untuk pamor dalam hal ini supaya bisa terkenal. Apalagi yang kemarin kan kelihatan ada tuh yang diberitakan tukang bakso yang dianggap kan tukang bakso kah? Saya nggak tahu ya. Yang jelas ada beritanya ada yang diklaim sebagai salah satu ya dari hacker itu. Tapi kalau kita lihat lagi, seberapa jauh sih satu orang itu mengklaim dirinya sebagai hacker? Dampak. Karena kalau kita lihat juga, kalau dia bisa sampai membobol satu negara, masa semudah itu sih didapat? Kan kayak begitu, apalagi sudah ditangkap kan. Semudah itu kah penangkapan itu? Jangan sampai ini disamakan aja sama kasus-kasus pencurian HP. Kan kalau sekarang terkait dengan pencurian HP kan sudah bisa di tracking kan dari IMEI apa yang jelas kan setiap HP yang masuk ke Indonesia sekarang sudah bisa di tracking. Jadi kalau ke kantor polisi itu udah bisa. Jadi kalau HP-nya hilang, yang jelas mesti ada dosnya, ada IMEI-nya, terus bisa dikasih di kantor polisi, pasti bisa tertracking. Jadi kalau HP-nya aktif, bukan dicabutin pangkat-pangkatnya, pasti bisa ketahuan siapa yang ambil. Nah, yang sampai kita samakan. Padahal kalau dari segi ini dia bisa membobol ini loh dua kementerian yang notabene kemampuan IT-nya pasti di atas rata-rata semua ya. Masa semudah itu ketangkap? Seperti itu sih Pak Bagus. Karena kalau kita lihat memang banyak isu yang sedang beredar dan terkait dengan ini isu ini yang lebih Ya, benar, benar, benar. Kalau kita lihat bahwa ini adalah sebuah, apa lagi namanya, sebuah pengalihan isu ya. Mungkin saja sih bro, artinya banyak isu beredar ekonomi, dapat kenaikan BBM kemarin kan. Tiap hari di Makassar juga ada demo dan lain-lain. Terus kalau isu yang misalnya kan tentang kasus Polri kan yang masih terus bergulir, ya ini juga bisa menjadi sebuah polemik baru dan bisa jadi pengalihan isu yang Purwadi tadi disampaikan. Tapi kalau lihat dari beberapa fungsi, misalnya kayak dari narasi institut itu mengatakan bahwa sektor Biorka ini dapat menjadi ancaman kebongkaran sih rahasia negara yang kabar baiknya berpihak kepada rakyat, karena memang ya di sosial media ketika ada viral seperti itu kan langsung naik dan orang mengeluh-ngeluhkan SIM Biorka ini karena kelihatannya di sosial media itu berpihak kepada rakyat rakyat yang sedang gelisah dan resah ini, dan akhirnya kan Biorka dikeluhkan menjadi seorang pahlawan. Tapi pertanyaannya memang itu tadi tujuannya apa kan gitu, apakah memang hanya sedang mencari sensasi atau sedang mau uji ilmu baru, ya I don't know gitu kan. Tapi setidaknya sih kalau dilihat dari arahnya memang jadi ini, bahkan beberapa mungkin sebelumnya itu Maret kemarin sedang sibuk-sibuknya berkurang terhadap Biorka, dan Biorka sempat menghilang, sudah kembali aktif lagi pada Kamis di tanggal 15 itu kemarin. Dan
Menjelang nyambut Bjorka dapat beberapa waktu yang lalu memang masuk akal, sepertinya dia hendak melihat sejauh mana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam perpuluhan dirinya. Dan ini memang eh, ya hacker mungkin gitu, kalau dilihat video lagi wah dia sembunyi di bawah mana Ya, lah, dan sama manusia dan lain-lain, kalau kita membayangkan seperti di film-film ya, ya kan, ini dari dunia kayak gitu. Dan bahkan dalam beberapa apa berita terbaru, ada dua pemuda yang diduga Bjorka adalah seorang video editor bernama Muhammad Fikri Ansyah yang umurnya 17 tahun, bro, dari Gunung Jati. Dan yang kedua adalah pemuda dengan berinisial MH 21 tahun, asal desa Banjarsari Kulon, kecamatan Dagangan Madi di sana. Biorka menyampaikan bahwa dia prihatin ada pemuda ditangkap karena diduga dirinya. Jadi dia komen lagi tuh, bro, di Twitter atau di forum apa, bahwa dia prihatin dukung ditangkap oleh diduga dirinya, dan juga menyalahkan Dark Tracer karena memberikan informasi yang salah kepada para pemerintah. Dalam hal ini ya kita lihat bahwa pemerintah sedikit sedikit berburu-buru hanya ingin mengembalikan kepercayaan publik bahwa bahwa sosok di balik akun Biorka. Setelah kemunculan kembali Biorka saat dua orang yang diduga orang di balik Biorka ditangkap, membuat publik berpikir bahwa otoritas keamanan sebenarnya telah ceroboh melakukan penangkapan, dan itu sudah dikembur-gemburkan di bahwa Biorka ditangkap dan lain-lain gitu. Menurutnya pula harus diakui bahwa Bjorka dalam kasus ini berpotensi menjadi ancaman terbongkarnya rahasia negara. Dan bahkan saya nonton tuh podcastnya Om Deddy Kobuser kan. Jadi di sana ada yang Om Deddy undang, saya lupa dia CEO bank atau apa gitu. Jadi bahkan praktek penipuan tentang pengkeleman uang di bank itu pun juga sangat 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 tidak bisa bertanggung jawab karena berlapis-lapis dalam aturan-aturan yang ternyata kembali kepada dibebankan ke konsumen CEO. Sebenarnya kita selama ini wajar baik juga kalau kita misalnya uangnya tiba-tiba kita punya uang 100 juta terus hilang begitu saja, ternyata itu bukan dibebankan kepada pihak banknya sebagai ini. Ada sesi bagusnya di Kubusar itu bahas soal Jordan yang melihat kelemahan dan uh, keunggulan dari security data kita gitu. Dan di sisi lain publik berharap itu terjadi karena banyak kasus-kasus misterius yang berkenaan dengan HAM seperti yang tadi saya katakan sebelumnya. Wah, Biorka sudah apa mention tentang pembunuhan murid dan lain-lain. Tentunya ini adalah mimpi berubah gitu pelanggaran HAM. Dan bahkan di Twitter itu menyebutkan nama orang yang Munir katanya. Tapi itu tadi Bro Wademan bilang apa sih yang ditunjukkan, belum ada bukti rilisan data, hanya nama ini dan lain-lain gitu. Bahkan orang heboh di beberapa itu data-data kelemahan sih, kelihatan sih bahwa saja benar ya dia bawa teknik kita, karena misalnya paling kapur yang di ini itu lengkap sekali sampai apa lagi namanya, sampai semua data pribadi gitu. Itu sih bro mungkin yang kita lihat sebagai fenomena tentang hacker dan penjualan. Kayaknya mungkin yang paling aman memang orang beralih ke MacBook kayak ini. Pakai iPhone ya, tapi iPhone mahal pak. iya, jangan sampai kan nggak mungkin lah level presiden masa pakainya HP kentang, nggak mungkin juga kali. Tapi pastinya jangan sampai ini cuman kayak ini ala-ala itu aja yang kemarin itu kan mirip-mirip aja kayak pengakuan dari Sunda Empire itu kan. Jangan sampai ini cuman klaim soal ya pada akhirnya on the spot aja. Luckily on the spot. Jadi belum tentu benar tapi karena kebetulan benar klaimnya yang apakah mungkin yang terkait isinya Pak Munir atau yang sampai hanya karena hal itu makanya langsung bilang, ah bener nih orang, padahal belum tentu juga. Nah, sampai cuma hanya apa ya, kalau bahasa kita lempar batu aja, kalau penawar itu ya misalnya kalau enggak seperti itu sih Pak Bagus. Ada lagi mungkin Pak Bagus. Oke. Uh, tapi kalau kita lihat ya dari beberapa sesi materi terkait dan keamanan data ya, memang sih sebenarnya ya ini
betul bilang data kita aman kan. Nah, saya pernah cek itu, saya benar ya webnya itu eh, valid atau tidak. Saya lupa deh cek cek data apa gitu. Nah, jadi data saya pernah bocor di aplikasi apa ya? Pokoknya saya pernah download aplikasi dan di situ katanya oh Canva. Jadi pernah ada free web apa gitu kita kasih masuk email kita dan di situ menunjukkan bahwa pernah terjadi kebocoran data di eh, tanggal sekian bulan tahun sekian dari 2019 itu ditujukan pada pada bocor di kantor itulah. Cuman ya sudah ya saya kan mungkin sebagai warga biasa, citizen biasa bro nih, jadi bukan nggak berbuat nggak membuat efek juga kalau saya yang mungkin dapat seperti itu. Dan kalau sampai di level-level menteri dan lain-lain yang mungkin agak banyak berdampak ya, ini pasti akan menilai keamanan security dan Indonesia ini. Dan mungkin ini terakhir kalau dari saya. Ya, pada akhirnya kesimpulannya adalah gimana kita bisa menjaga data aman, aman menggunakan teknologi yang sedang berkembang dan tetap bisa tidak disalahgunakan dan kita karena asli saya melihat bahwa data is golden ya, dan ini sangat penting hari ini bahkan orang mau membakar modalnya demi data gitu karena memang segala segala sesuatu yang keputusan besar ya harus diberangkat dari data-data yang harusnya memang itu bukan data yang ilegal gitu. Itu sih semoga kita tetap aman-aman ya dalam menggunakan akses informasi yang ada supaya dan sebagai warga biasa dari kita berharap teknologi kita lebih maju, memfasilitasi supaya bisa apa dalam menggunakan apapun. Gitu. Oke, itu sih bro. Kalau bro masih ada mau ditambahkan silakan sebelum kita mengakhiri perbincangan pada siang hari ini yang tentu Ini sangat cukup sih Pak asik sih Bagus karena semoga pada akhirnya kan ya bro. informasi yang kita dapat pun cuman apa ya, cuman kayak itu yang diklaim aja. Jadi kita masih Iya, menunggu perkembangan aja sih dari kejadian sama halnya dengan yang kemarin. semoga inilah ya nggak kita nggak kenal Iya. bisa produktif dan lain-lain. Oke, baik teman semua yang nonton video tentang Bijoka yang sedang heboh sedang happening sekali di media sosial dan saat ini semoga bisa tetap aman-aman saja dan kita bisa sehat selalu. Sampai jumpa dari saya Bagus WS, Bro Wardiman. Sampai jumpa lagi. Kalau